Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak yang berada di rumah semuanya? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak Ibu, hari ini Ibu akan mengisi kegiatan materi MPLS tentang pengembangan kurikulum. Nah, apa itu kurikulum? Perlu Ibu jelaskan di sini agar kalian nanti mudah menjawab tugas dari Ibu. Pengertian kurikulum itu sendiri berasal dari bahasa Latin currere yang artinya berlari cepat dari awal start sampai dengan finish selesai. Nah, secara harfiah atau secara kalimat, pengertian kurikulum menurut Kamus Webster adalah sejumlah mata pelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik untuk mendapatkan ijazah atau naik kelas. Di tingkat SMP itu sendiri, kurikulum dikembangkan berdasarkan kebutuhan peserta didik yang disesuaikan dengan bakat, minat, situasi, dan kondisi. Kurikulum ini pun dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, oleh karena itu kalian harus tahu struktur kurikulum itu terdiri dari apa saja. Baiklah, struktur kurikulum terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, bagian struktur kurikulum adalah mata pelajaran wajib. Mata pelajaran wajib ini di tingkat satuan mata pelajaran SMP terdiri dari 10 mata pelajaran wajib. Yang pertama ada pendidikan agama Islam, pendidikan kewarganegaraan, yang ketiganya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, IPS, seni dan budaya, prakarya, dan pendidikan jasmani dan kesehatan. Itulah 10 mata pelajaran wajib. Nah, yang keduanya ada muatan lokal. Muatan lokal merupakan mata pelajaran untuk mengembangkan kompetensi yang sesuai dengan ciri khas dan potensi daerah, yaitu bahasa Sunda. Kenapa bahasa Sunda? Karena kita orang Jawa Barat, berada di Jawa Barat, yang sukunya Sunda, jadi muatan lokalnya adalah bahasa Sunda. Yang ketiganya, pengembangan diri bertujuan untuk mengembangkan kreativitas, bakat, minat peserta didik dan biasa disebut dengan eskul. Populer di sekolah itu disebut dengan eskul atau ekstrakurikuler. Nah, kebetulan di SMP Negeri 5 Darangdan itu ada beberapa jenis pilihan eskul yang dapat diikuti oleh kalian semuanya. Kalian boleh memilih salah satu, boleh 2 kegiatan eskul yang sesuai dengan bakat minat kalian, yang kalian sukai, yang kalian inginkan. Apa saja eskul yang ada di SMP Negeri 5 Darangdan ini? Ada 5. Yang pertama, eskul Paskibra. Alhamdulillah dalam eskul Paskibra ini SMP Negeri 5 Darangdan sudah mendapatkan beberapa penghargaan dari tingkat kabupaten. Yang keduanya eskul Pramuka pun sama demikian sudah mendapatkan beberapa penghargaan. Yang ketiganya ada eskul PMR. Eskul ini juga sama pernah mendapatkan beberapa penghargaan. Yang keempat ada eskul pendidikan jasmani dan olahraga. Eskul ini banyak digemari oleh kalian. Kalian boleh memilih salah satu mana yang kalian sukai dan kalian berminat di dalamnya. Nah, yang terakhir ada eskul keagamaan. Eskul ini biasa disebut di SMP Negeri 5 Darangdan adalah kegiatan eskul baca tulis Quran. Mari silahkan kalian bergabung ke dalam jenis-jenis eskul ini yang sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Nah, dari eskul-eskul ini sebetulnya kalian bisa mengembangkan potensi diri kalian, bakat kalian, hobi kalian positif di luar jam pembelajaran. Kenapa? Karena eskul ini dilakukan di luar jam pembelajaran wajib dan jam pembelajaran mulok. Semuanya dilakukan di luar kegiatan pembelajaran. Paham ya anak-anak? Nah, yang berikutnya, pengembangan kurikulum ini adalah kalian harus tahu bahwa jumlah jam di SMP ini ada 40 jam pelajaran dari 11 mata pelajaran wajib dan mulok. Yang pertama ada pembelajaran atau mata pelajaran pendidikan agama Islam.
dalam 1 minggu PAI ini ada 3 jam pelajaran. Sementara PKN juga sama, ada 3 jam pelajaran dalam 1 minggunya. Bahasa Indonesia 6 jam pelajaran, bahasa Inggris 4 jam pelajaran, IPA 5 jam pelajaran, IPS 4 jam pelajaran, SBK seni budaya ya, ada 3 jam pelajaran, prakarya 2 jam pelajaran, Penjas 3 jam pelajaran, dan mulok bahasa Sunda 2 jam pelajaran. Jadi semua jumlahnya dari 11 mata pelajaran ini adalah 40 jam pelajaran. Yang masing-masing nanti kalian ketika belajar di kelas akan dibimbing oleh bapak dan ibu guru yang berbeda, yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya. Kenapa demikian? Karena di SMP itu semua guru disebut dengan guru mata pelajaran, bukan seperti di SD disebut dengan guru kelas, karena mereka di guru SD itu memegang satu kelas untuk mengajar dalam setiap hari, per minggu, dan per bulannya. Sementara kalau di SMP itu guru mengajar masing-masing pelajaran sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Contohnya misalnya Ibu latar belakang pendidikannya adalah sarjana bahasa Indonesia. Otomatis di SMP Negeri Darang dan 5 ini Ibu mengajar bahasa Indonesia sebanyak 24 jam atau 4 kelas, karena bahasa Indonesia itu dalam 1 minggu 6 jam. Ibu kebetulan mengajar di kelas 9 semuanya, kelas 9A, B, C, D. Itu maksudnya ya. Nah, yang berikutnya kalian sudah mendengarkan pemaparan materi dari Ibu. Berarti kalian sudah memahami apa itu pola pengembangan kurikulum di SMP. Ibu akan memberikan pertanyaan yang wajib kalian jawab, dan jawabannya silahkan kalian tuliskan, boleh di buku yang judulnya bukunya MPLS, karena nanti hari-hari berikutnya kalian juga akan menerima materi yang berbeda-beda dari Bapak dan Ibu guru, dan kalian pun mungkin harus menjawab pertanyaan dari mereka. Oleh karena itu silahkan siapkan bukunya dan tulis pertanyaan dari Ibu, lalu kerjakan dan nanti dikumpulkan pada hari Jumat. Kenapa hari Jumat? Karena kalian nanti pada hari Jumat akan datang ke sekolah SMP Negeri 5 Darangdan untuk mengambil buku paket pelajaran sebanyak 11 mata pelajaran. Dan sekalian tugas-tugas dari Bapak Ibu guru selama MPLS kalian kumpulkan. Dengarkan baik-baik ya pertanyaannya, silakan dicatat, siapkan pensil dan kertasnya. Nomor 1. Sebutkan pengertian kurikulum yang kalian ketahui. Nomor 2, sebutkan dan jelaskan struktur kurikulum pada tingkat SMP. Yang ketiga, berapa jumlah jam belajar dalam 1 minggu di SMP. Dan yang keempat, mengapa guru di SMP disebut guru mata pelajaran. Silahkan kalian kerjakan. Dengan baik, Ibu berharap jawabannya betul-betul seperti yang Ibu harapkan. Untuk hari ini, Ibu cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.